Sampurasun warga Permip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Permip Impact. Learn something and earn your impact. Oke, jadi hari ini kita kedatangan seorang wirausahaan muda, betul, bisnismen muda, dan kita bakal ngobrol tentang bisnis, dimulai dari cara membangun bisnis, betul. Terus tips and triknya bagaimana, dan pengalaman dari narasumbernya. Betul banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Kita bakal bahas tentang bisnis, yang pastinya dimulai dari gimana sih caranya jalanin bisnis, terus tips and triknya kayak gimana, dan bakal mungkin share pengalaman dari narasumbernya langsung. Betul sekali, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih Kak, sebelum kita mulai sesi pertanyaan ini? Iya, benar-benar. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku di sini Mario Vanza sebagai MC di sini, MC pertama. Dan saya juga ada rekan di sini. Iya, perkenalkan, nama aku Azalea sebagai MC 2 yang akan menemani MC Mario di sini dan keberlangsungan acaranya. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita langsung aja. Boleh, betul. Kita ngobrol bareng sama narasumber. Sebelum itu mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Iya. Mungkin sebelum perkenalkan diri, sekalian say hi lah ya. Thank you juga di acara Business Conference sudah ya mau mengundang saya lah, mudah-mudahan ada isinya ya. Harus dong, pasti ada lah. Pasti ada lah ya, pasti ada. Thank you sebelumnya. Untuk profil diri, nama saya Haidar Muhyiddin Hussein, usia tahun ini 25 tahun, latar belakang pendidikan di Food Engineering atau Teknik Pangan di Institut Teknologi Bandung. Profesi wirausaha ya. Wirausaha di sini ya. Yes. Oke, wah ini untuk dari CV-nya juga udah keren. Iya, keren banget nggak sih Kak? Ada online shop-nya. Betul, sudah umur segini gitu, iya, udah segini punya ya. usaha Benar-benar. kayak gini gitu. Oke. Kalau boleh tahu Kak Haidar nih, bisa diceritain sedikit tentang usahanya ini nggak Kak? Oh iya. Sebenarnya sekarang yang berjalan, alhamdulillah berjalan terus, ya terhitung progresif lah ya. Ada perkembangan di segi usahanya itu ada dua. Yang pertama itu di aksesoris iPhone, yang kedua di kopi. Tapi memang karakteristiknya beda ya. Karena saya sengaja ingin coba hal baru. Kalau di aksesoris iPhone itu lebih ke B2C, jadi online shop. Jadi saya ada teman lah importir dari Cina ya, dari China, mengimpor aksesoris iPhone, terus sama saya di retailin, di ecer lah gitu. Beli skala grosir, ya ratusan piece per barang saya ecer gitu. Berarti resell gitu? Betul, resell barang-barang impor gitu. Kalau untuk usaha kedua sih lebih baru sih sebenarnya, risetnya sih dari 2023 ya, walaupun ini saya tulis dari 2024. 2024 tuh baru aktif berjalannya itu B2B dulu awalnya. Jadi karena saya kan background food engineering ya, tadi food engineering, terus punya usaha di aksesoris iPhone kan agak kurang linear ya. Benar-benar. Walaupun menghasilkan ya pertama, tapi ada saran dari keluarga terutama orang tua, usaha yang udah jalan biarin aja tetap jalan, tapi coba cari usaha yang agak linear dengan latar belakang pendidikan gitu, biar ilmunya bisa bermanfaat. Berarti untuk sekarang ini dua-duanya jalan bareng? Dua-duanya jalan bareng. Nah ini ada pengelola khususnya atau sama Kang Haidar sendiri? Sebenarnya kalau kru pasti ada ya. Cuma kalau untuk nge-manage sih masih sama saya dua-duanya. Jadi kru tuh hanya ngejalanin kerjaan teknis lah. Rekap keuangan, terus evaluasi marketing masih sama saya. Udah banyak nggak itu krunya? Kru sih sebenarnya statusnya macam-macam ya. Ada yang dibayar per bulan gitu, karyawan bulanan biasa, tapi ada yang freelance lah. Kalau kayak di pengolahan kopi ini kan sebenarnya kebanyakan freelance ya, karena kan pengolahan kopi kan panennya dia nggak setiap tahun panen kan, ada rentang panennya kan. Dari perakiraan tuh mulai produktif dari bulan Mei sampai bulan Oktober lah.
Itu baru panennya. Heeh. Ah. Tapi kalau estimasi sendiri, kalau online shop nggak banyak ya, satu orang juga cukup. Walaupun ada di periode tertentu, kadang saya nambah orang jadi 2 orang. Tapi kalau di pengolahan kopi sendiri, agak lumayan banyak ya, bisa 5 sampai 10 orang. Tapi ya tadi statusnya bukan pegawai tetap. Oh iya. Itu teman sendiri berarti atau ada buka kayak rekrutmen Iya, gitu. orang bebas gitu. Kalau biasanya sih kalau yang mengawasi sehari-hari sih pasti teman sendiri. Tapi kalau yang di bawah-bawahnya didelegasiin lagi ke bawah untuk pekerjaan teknis sih nggak teman juga sih. Baru berteman setelah kerja bareng. Bener-bener. Terus ini nih waktu pas bangun bisnis nih Kang Haidar, baru mulai banget nih waktu awalnya tuh 2019 ya, sekitar 2019. Nah, ada nggak sih prinsip yang selalu Kang Haidar pegang gitu buat ngebangun usaha itu, yang Kang Haidar yakinin gitu sampai sekarang mungkin? Kalau dari pertama sih sebenarnya kalau prinsip banyak ya, cuma yang pertama saya pahami itu ya jelas kalau di bisnis tuh mau B2C mau B2B atau produk atau jasa pasti kepuasan customer ya. Jadi kalau yang saya pelajari dari bisnis retail itu kalau kita jual tuh harus ada layanan after salesnya, ada customer care-nya gitu. Kayak gimana tuh? Kalau spesifik di aksesoris iPhone mungkin juga agak relate di barang elektronik lain lah ya. Kalau penjualan barang elektronik tuh jadi si admin tuh harus mau ngelayanin setelah konsumen beli itu, harus mau ngelayanin kalau konsumennya agak gaptek dan lain-lain. Kan ada fitur nggak tahu harus dilayanin. Terus kalau saya juga ini garansi toko ya, maksudnya bukan garansi brand. Saya tuh mungkin salah satu yang ngasih garansi toko paling lama ya, saya ada 1 bulan gitu. Jadi kalau beli produk di saya untuk aksesoris iPhone ada bermasalah sebulan pasti saya ganti gitu. Itu kan bagian dari layanan after sales saya. Terus selain itu kalau ya ada panduan juga yang kami buat untuk penggunaan produk lah. Gitu. Kalau tokonya itu baru online atau udah ada toko offline-nya gitu? Sejauh ini sih offline pasti pengen ke arah offline juga ya, buat nambah reach lah ya. Tapi sejauh ini masih online. Terus juga di 2019 ini belum ke platform hijau dan platform merah. Ada di platform biru dulu sebelumnya. Biru tuh itulah ya. Boleh disebut nggak ya? Kayak platform biru. Iya. Jadi ya pindah-pindah platform lah ya di online. Tapi kalau dari 2021 sampai sekarang sih di platform 2 ini lah. Ini tuh namanya bertelinga. Iya, bertelinga. Jadi untuk aksesoris kayak headset aja. Nah itu awalnya tuh earphone aja ya, tapi kesini-sininya nambah jadi smartwatch, charger, powerbank dan lain-lain, dan sempat handphonenya juga saya ada jual juga gitu. Tapi khusus iPhone aja ya. Brandingnya memang ke arah sana. Gitu ya. Lanjut lagi mungkin. Ada Ya, yang tanya mungkin? ini kan kadang sebagai seorang pebisnis itu ada 2 pilihan gitu, dia mau cepat untung atau mau bangun kepercayaan jangka panjang gitu Kak. Iya. Lebih ke mana gitu ya? Sebenarnya ini saya pelajari learning by doing juga ya, karena experience emang yang bisnis yang lebih sehat seenggaknya menurut saya pribadi itu saat kita ngebangun bisnis itu orientasinya harus investment gitu. Namanya investment kan terlepas ini investment kan banyak ya, ada investasi finansial, ada investasi pengetahuan, ada lain-lain.
kayak kalian kan kuliah tuh itu kan investasi pengetahuan ya. Nggak hari ini kalian daftar kuliah, besok masuk kuliah, besok lusa jadi pintar gitu. Proses panjang ya. Sama kayak bisnis juga prosesnya panjang gitu. Jadi nggak bisa kita dituntut merencanakan bisnis hari ini, besok running bisnisnya, terus besok lusa profit tuh nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Bahkan kalau di bisnis tuh kayak kalau di perusahaan terbuka kan laporan keuangan per kuartal kan ya, beda, bukan per bulan, bukan. Karena kadang ada beberapa laporan keuangan ditinjaunya per tahun kan, itu gambaran dari bahwa bisnis itu memang orientasinya harus investment gitu. Jadi dibangun, kalau analoginya tanaman lah ya kan, harus dipupuk, disiram lama, baru mulai muncul buahnya. Mungkin tergantung tanamannya, tapi ada yang setahun, yang 3 tahun, kurang lebih bisnis kayak gitu sih. Jadi kita emang harus berani invest ya soal bisnis itu. Invest waktu, invest tenaga, invest pikiran. Iya, semuanya di harus Invest uang iya. juga. Betul. Itu pasti, Iya, pasti. betul. Karena butuh modal juga kan. Nah, tadi udah cerita nih seputar bisnis Kang Haidar ini. Nah, mungkin buat nanti teman-teman yang nonton nih, ada nggak tips dari Kang Haidar kalau kita mau bikin bisnis gitu, sebagai mungkin orang muda gitu, yang baru lulus mungkin. Baru pemula gitu. Iya, baru pemula. Kalau buat yang masih muda tuh sebenarnya kan ini apa ya, aset paling besar itu kan sebenarnya bukan kalau menurut saya bukan uang, bukan modal SDM, bukan pengetahuan, tapi muda. Kalau muda itu kan kita punya waktu untuk mengumpulkan pengetahuan, punya waktu untuk mengumpulkan uang, punya waktu untuk mengumpulkan SDM dan lain-lain gitu. Kalau udah, saya kan ada banyak rekan-rekan bisnis yang udah usia kepala 4, kepala 5 gitu ya. Jadi ruang mereka untuk mengumpulkan itu sedikit karena waktunya udah keambil sama anak istrinya dan lain-lain lah. Gitu sih. Terus kalau tips yang agak teknis sih, terutama kalau awal bangun bisnis itu sebenarnya tergantung orientasinya apa ya. Tapi kalau orientasinya memang jangka panjang sih, ada baiknya si profit yang dihasilkan dari tadi bisnis itu dimasukkan lagi, diinvestasikan lagi ke dalam bisnisnya. Jadi diperkuat dulu strukturnya. Jangan baru beberapa bulan untung terus si untungnya kita ambil buat keperluan pribadi gitu. Bukannya nggak boleh hura-hura, bukannya nggak boleh ngasih ke keluarga atau ke yang lain, tapi ada baiknya diinvestasikan dulu ke bisnis, diperkuat dulu sistemnya, baru in the long run baru bisa apa ya, di-spend ke hal-hal yang lain. Diputerin lagi lah ya. Diputerin lagi. Buat operasional bisnisnya juga kan. Buat operasional bisnis. Kadang emang ada mungkin orang-orang yang dia mungkin baru mulai bisnis, dia pertama kali untung langsung dipakai mungkin ya. Iya. Oke, merasa udah punya uang gitu, punya untung gitu ya. Habis aja gitu ya. langsung dipakai, benar-benar. Jadi bisnisnya udah aja itu nggak jalan lagi gitu. Berarti harusnya kita diputerin lagi ya. Buat Diputerin operasional. lagi. Oke. Terus dari kan Kang Haidar ini ada 2 bisnis ya. Dari kedua ini mana sih yang menurut Kang Haidar yang paling susah buat dijalankan gitu? Atau dalam prosesnya? Menarik nih pertanyaannya. Paling susah sih kalau dari saya sih pasti yang pengolahan kopi ya. Itu walaupun saya ada latar belakang pendidikan di sana, tapi kan marketingnya kalau B2B itu agak unik. Sama biasanya kan kalau kita kalau kita search di YouTube atau kita saya nggak tahu ya materi kuliah bisnis ini, saya nggak kuliah bisnis. Tapi kalau kita search di YouTube atau search di internet, banyak artikel yang atau video yang ngejelasin gimana sih kayak cara kita jualan B2C laku gitu. Tapi kalau B2B tuh saya rasa jarang ya, sangat jarang nih. Pendekatannya juga beda kalau B2B. Kalau B2B pendekatannya beda karena ini saya nyuplai ke kafe-kafe di sekitar Bandung sama daerah Jabodetabek lah. Pendekatannya beda, terus butuh relasi yang kuat juga gitu. Terus mungkin yang di garis bawah itu relasi itu kadang kan orang mikir
nyambung juga ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Orang mikir tuh bikin bisnis tuh harus ada relasi, padahal menurut saya kebalik. Jadi relasi itu dibangun setelah kita punya bisnis gitu. Karena orang cenderung lebih menghargai kalau kita bisnisnya udah running. Daripada kalau kita perencanaan nyari relasi, ya orang juga ini anak siapa, bisnisnya jalan enggak gitu kan. Kalau bisnisnya udah jalan, biasanya orang cenderung lebih menghargai kita gitu. Oh ini anak bisnisnya udah jalan, walaupun misal skalanya masih mikro atau masih kecil, tapi orang lebih mau kerjasama lah ya. Perusahaan menengah, perusahaan besar, kayak gitu biasanya. Berarti emang kita harus istilahnya cari branding dulu ya mungkin. Bagian dari branding. Nah terus kalau sebagai Kang Haidar sebagai bisnismen nih, kira-kira kalau di zaman sekarang nih ada nggak bisnis yang paling profit? Iya. Bisnis apa kira-kira yang paling profit? Paling profit agak sulit. Mungkin bisa ditiru nanti sama teman-teman nih, langsung mulai gitu. Sebenarnya tergantung definisi paling profitnya apa ya. Tapi kalau saya tuh kemarin saya sempat diskusi juga sama marketing consultant sama finance consultant ya. Kan saya juga ya bagian dari relasi tadi kan. Enaknya punya teman consultant tuh kan mereka kan banyak kliennya kan. Kliennya pengusaha juga kan. Kita jadi tahu data orang. Terus data yang menarik dari pertanyaan tadi tuh sebenarnya ini, kalau saya biasa ninjau kalau mau bikin bisnis baru tuh biasa ninjau ininya persen profit per omset gitu. Biasa kalau orang bisnis yang main kuantitinya banyak, persen profit per omsetnya itu kecil. Tapi kalau produk-produk luxury, profit per omsetnya besar. Biasanya ini kan saya nggak ada secara keluarga ataupun secara pendidikan tuh nggak ada latar belakang kewirausahaan ya. Jadi akses saya terhadap pemodalan tuh nyaris tidak ada lah. Biasanya saya modal pribadi semua, nggak ada modal keluarga atau investor dari luar. Jadi teori profit persen profit per omset itu lumayan berguna untuk saya memilah mana sih bisnis baru yang bagus lah. Karena tadi kalau persen profit per omsetnya kecil, itu kita butuh modal yang besar untuk menghasilkan profit senilai A gitu, dibandingkan kalau yang persen profit per omsetnya gede, menghasilkan profit yang sama kan modalnya lebih kecil gitu. Terus balik lagi ke yang tadi tuh, emang rata-rata sih kalau yang persen profit per omsetnya paling besar itu bisnis jasa ya, walaupun saya belum ada bisnis jasa. Terus kedua tuh retail yang barangnya barang agak luxury gitu ya, kayak aksesoris juga kan. Sebenarnya aksesoris handphone banyak ya, ada Android juga si kelasnya banyak lagi lah. Makanya saya pilih iPhone tuh karena yaitu kalau kita jual aksesoris Android yang mohon maaf ya harganya 50.000 ke bawah kan, berapa sih profit per piece-nya? Iya. Terus selama menjalankan bisnis ini, Kang Haidar tuh gimana sih cara mengoptimalkan produktivitas dalam sistem bisnisnya ini? Sebenarnya kalau cara mengoptimalkan tuh setiap sektor bisnis beda-beda ya. Di sini kan yang masih berjalan tuh dua kan, sebenarnya saya trial bisnis kan banyak banget ya. Itu memang cara mengoptimalkan tuh tergantung dari sektor bisnisnya sektor apa. Cuma yang jelas biar kita bisa mengoptimalkan tuh pasti kita harus tahu a whole proses dari si bisnisnya gitu. Karena saya ada sedikit basic engineering kan. Kalau di engineering kita biasa belajar proses gitu untuk menghasilkan satu produk, prosesnya apa aja. Nah itu kalau di bisnis kita harus tahu semua itu baru bisa didelegasikan ke karyawan. Kalau nggak tahu, kita mau ngebrief apa ke karyawannya. Saya marketing kan butuh orang desain. Saya nggak bisa desain, ya saya harus belajar dulu sebelum saya nge-hire orang desain. Kalau saya langsung nge-hire orang desain, saya mau nge-briefing apa?
nanti bikinnya yang kayak gini ya, kayak gini teh kayak gimana gitu kan. Jadi pembahasan di briefing tuh agak-agak beda kalau kita ngerti gitu. Nah kalau kita udah ngerti proses, lebih mudah untuk mengoptimalkan gitu. Terus kalau secara teknis sih untuk mengoptimalkan sesuatu biasanya kita harus collect data ya, biasanya collect data, lihat statistik gitu. Nggak bisa kalau nggak collect data, nggak lihat statistik. Yang menarik tuh bisnis yang sebenarnya sekarang saya lagi take a break dulu ya. Sebenarnya ada unit usaha tadi di usaha kopi saya kan yang PT Saudagar Agrikultur Nusantara itu ada unit. Saya pernah bikin inilah cafe lah ya. Running beberapa bulan, yang sulit tuh collecting datanya gitu. Jadi high season kapan, terus jam-jam sibuk kapan, terus keluaran bahan, masuk bahan itu repot banget. Memang challenge juga bagi saya. Ya nggak tahu ya next time apakah mau running lagi ke sana atau enggak. We'll see lah. Tapi itu tadi intinya untuk pengoptimalisasian harus tahu a whole process of the business. Yang kedua tuh apa ya tadi? Harus tahu a whole process of bisnisnya gitu. Jadi intinya kita sama juga bisa collecting data. Jadi intinya harus bisa semua dulu gitu untuk bisa melakukan semuanya itu dalam hal bisnis gitu apa gimana? Bisa tapi tidak perlu ahli. Iya. Bisa tidak perlu ahli. Kita perlu tahu dulu kali ya. Harus tahu. Basicnya gitu ya. Iya, permukaannya harus tahu. Nggak perlu ahli. Kalau ahli kebuang waktu banyak. Iya. Kita belajar terus tapi nggak dijalanin terus kan. Malah kita harus ahli dulu nih. Malah nanti nggak jalan-jalan mungkin ya. Itu uniknya bedanya antara bisnis sama profesional tuh gitu. Kalau profesional kan kayak misal video editor atau orang broadcasting atau lain-lain itu kan biasanya harus fokus ya. Kalau di bisnis tuh sebenarnya ruang buat orang-orang generalis gitu. Walaupun tetap kalau kita bikin bisnis ngejalanin satu sektor, dijalanin dulu itu terus, nggak bisa pindah-pindah juga. Boleh generalis tapi harus tetap ya ada fokus di hal-hal tertentu. Nah ini ada pertanyaan dari aku pribadi sih. Kan Kang Haidar ini dulunya tadi dibilang nggak ada basic kewirausahaan sama sekali kan? Basic pendidikan formal mungkin ya. Pendidikan formal. Nah berarti emang di masa kuliah emang nggak dapat pelajaran untuk kewirausahaan gitu? Minim sih, minim. Nah, cara Kang Haidar memperdalam kewirausahaan, ilmu kewirausahaan itu gimana? Mungkin buat orang-orang yang nggak dapat mungkin dia di kuliah gitu. Kalau dari saya sih buat anak-anak Telkom di sini atau secara umum mahasiswa ya yang bukan jurusan bisnis tapi mau build bisnis gitu. Sebenarnya paling cepat itu learning by doing ya. Learning by doing tuh perlu gitu, walaupun tetap jadi setelah kita melakukan perlu ada evaluasi gitu. Biasanya evaluasi setelah keluar hasil evaluasi nyelesainnya gimana, biasa balik lagi ke teori kan. Jadi saya pernah baca buku Bob Sadino tuh jadi kalau bisnis mau berkembang itu kan beliau menggambarkan ada buletan gitu, terus yang satu teori, yang satu praktek. Jadi harus muter, kita ke kolom praktek untuk mempraktikkan sesuatu. Terus ada input, ada evaluasi. Nah cara nyelesain problemnya itu gimana, kita ke kolom teori. Nah dari kolom teori nggak disimpan di otak, dipraktekin lagi, jadi muter terus. Kalau kita diam di satu kuadran atau apapun nyebutnya, biasanya kehambat gitu. Ada orang yang diem di praktek terus ya udah jadi segitu aja bisnisnya, skala bisnisnya segitu. Jualan makanan satu cabang aja nggak pernah berkembang. Ada orang yang belajar teori terus ya biasanya jangan di sini deh. Tersinggung. Apa nih? Jangan nyinggung profesi orang. Agak sensitif mungkin ya. Iya. Tapi kalau ada beberapa orang yang tahu teori aja ya nggak ada salahnya juga sih ya, tapi
Kalau untuk pengen jadi businessman, rasa-rasanya nggak bisa lah seperti itu lah ya. Mungkin aku ada nih pertanyaan sendiri. Boleh. Kalau untuk bisnis itu menurut Kang Hidra tuh lebih enak bangun bisnis sendiri atau mungkin bareng temen sih? Maksudnya kan kadang kalau sama kelompok atau teman kadang tuh mungkin ada perbedaan pemikiran gitu ya. Atau jadi Iya. enaknya tuh menurut Kang Haidar mending bikin bisnis sendiri atau dalam beberapa bersama bareng teman-teman gitu. Sebenarnya kalau ya tadi based on experience juga, kalau problem yang saya rasa tuh bareng temen tuh jadi kita tuh masukin temen, kan temen mungkin saya punya teman banyak, Lea punya teman, Maria juga punya teman banyak. Jadi yang kita masukin itu yang dekat sama kita di bisnis kita, bukan yang kompeten di bisnisnya. Bisnis sama temen tuh kan tiap orang beda ya opininya, ada yang red flag lah atau gimana. Kalau saya sih enggak, asal temennya memang kompeten, walaupun mungkin temennya bukan yang sahabat, misal teman selewat nongkrong sesekali gitu, atau nggak pernah nongkrong bareng tapi pernah satu kelas di satu mata kuliah atau lain-lain gitu. Selama dia satu kompeten di bisnis yang ingin kita buat, itu is okay kok. Saya kalau kita lihat lihat pengusaha-pengusaha sukses kayak Bill Gates lain-lain kan, Steve Jobs kan sama teman-temannya kan. Mulai itu berdua bertiga, itu Elon Musk juga kalau nggak salah bikin Zip tuh bertiga kalau nggak salah, sama kakaknya tuh sama teman-teman kuliahnya kalau nggak salah. Yang jadi problem tuh kalau temennya kompetensinya di bidang lain tapi kita masukin. Saya pernah pengalaman kayak gitu, berantakan. Hasilnya berantakan gitu. Iya sih. Kita kalaupun temen harus lihat juga ya dia kompetensinya seperti apa. Justru kadang kalau temen tuh ada privilege ya, karena biasanya kalau temen kan kita mau ngasih lebih lah, tapi dalam garis bawah temennya temen tahu diri. Jadi mau ngasih lebih, makanya kalau biasa kita datang ke acara orang, asal datang aja nggak ada persiapan, karena acara temen nggak enak nih, takut ngecewain, takut pertemanannya rusak, persiapan lebih lama gitu. Atau dari segi harga gitu, bisa ngasih tarif berapa, kalau ke temen udahlah di bawahnya atau gimana lah gitu. Kayak ada privilege justru biasanya kalau kerja sama temen. Silaturahmi juga kan ya. Iya betul. Oke, lanjut. Ini terkait tentang capaian kesuksesan. Menurut Kang Haidar ada nggak sih tolak ukur kesuksesan itu sendiri? Iya. Jadi kita ini udah sukses gitu. Ada nggak dari Kang Haidar sendiri? Saya sempat baca buku Psychology of Money juga sih ya. Sebelumnya sih terus terang aja saya kan ngeasosiasiin kesuksesan itu sama uang atau barang yang bisa kita beli lah ya. Tapi di Psychology of Money itu ya saya belajar bahwa sebenarnya sukses tuh kalau kita maksudnya bisa memenuhi kebutuhan pribadi, terus kebutuhan tanggungan. Kalau udah punya tanggungan, kita bisa tidur dengan nyenyak sebenarnya. Bisa ada waktu untuk mengerjakan hal lain, dia masih bisa punya hobi, masih bisa ada waktu buat keluarga, ada waktu buat pasangan mungkin sih kalau yang udah punya pasangan. Terus ya ada waktu buat nongkrong sama teman-teman gitu. Walaupun hobi dan nongkrong sama teman-teman nggak bisa dijadikan alasan untuk nggak profesional saat bekerja ya. Tetap prioritinya tetap mungkin keluarga dulu lah yang pertama, kedua kerjaan, baru yang selainnya hobi dan lain-lain gitu. Jadi parameter saya untuk sukses sih kita dapat ketenangan hati lah ya. Jadi tidur teh masih bisa nyenyak. Itu kan sebenarnya berkah lah ya. Mau terlepas agamanya apa, tapi kan ketenangan hati itu bisa dinilai jadi berkah buat kita. Ya, itu definisi sukses saya sih, yang juga terinfluensi dari buku tadi Psychology of Money. Mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa baca itu juga.
emang kelihatannya Psychology of Money, judul bukunya kelihatannya sangat-sangat kapitalis sekali ya. Iya. Tapi Dari si sini. penulisnya agak-agak filantropis juga gitu. Jadi lebih apa ya, low life, bukan low key lah, lebih low Low key. key. Berarti emang nggak bisa diukur dengan uang, jumlah uang doang berarti ya? Iya. Kesuksesan itu. Karena ada orang yang uangnya banyak itu hidupnya tenang, sebisa mungkin kita di sana ya. Ada orang yang uangnya dikit hidupnya tenang juga, alhamdulillah juga. Ada orang yang uangnya banyak hidupnya nggak tenang. Iya, betul. Yang paling parah ada orang yang uangnya banyak, uangnya dikit hidupnya nggak tenang. Aduh, Udah itu- uangnya dikit sudah tenang hidupnya. Itu nggak tahu harus gimana kayaknya. Nah, iya itu. Refleksi diri itu Pak. Kalau saran saya sih. Iya sih, benar-benar. Berarti usahain kita banyak uang atau mungkin cukup uang kulit kan Iya, ya? cukup uang, uang, dan cukup hidup uang. tenang. Nah, Betul, itu sih paling penting ya. Iya. Yang penting tenang gitu. Yang penting tenang lah ya. Iya. Mau uang banyak atau uang dikit, yang penting hidup tenang lah. Ya, mungkin terkait uang juga saya sempat ngalamin juga apa ya, stuck gitu. Jadi sebenarnya bisnis saya itu kan going well tuh waktu saya umur 2, saya pertama kali punya karyawan 21, mulai umur 19, umur 21 punya karyawan. Umur 22 karyawan saya nambah, begitu saya umur 22 lah, 22 ke 24 kemarin tuh agak stuck gitu, agak stuck si bisnis tuh gitu. Terus saya konsultasi kan ada mentor lah ya, beliau udah senior juga lah, udah kepala 5 lah ya. Terus secara bisnis juga, skala bisnisnya udah jauh lah dari saya kan. Saya juga ceritakan tadi ya gimana ya, kenapa bisnis saya stuck nih. Terus beliau nanya ke saya, ya kenapa kamu rasanya ngira kenapa? Terus saya ngerasa karena saya udah cukup. Oh, Saya ngerasa saya udah cukup gitu. Saya seumur saya, setahu saya teman-teman saya yang lain uang masih disubsidi sama orang tua, saya ngasih gitu kan. Terus saya nggak apa ya, rasa harus bangun pagi kerja kerasnya tuh nggak sama kayak 2-3 tahun lalu. Waktu saya rasanya nggak sama gitu. Saya nggak terlalu ada motivasi lagi gitu, karena udah merasa udah cukup gitu kan. Terus kata beliau gitu, ini bagus banget sih kalau menurut saya. Kamu tuh cepat merasa cukup karena orientasi kamu menghidupi diri kamu sendiri dan ngasih sedikit-sedikit ke keluarga. Sebenarnya kan kalau dari ya ini mohon maaf ya, kalau orang-orang paham liberalis atau kapitalis kan mereka sangat mengagung-agungkan independen lah ya. Tapi kalau persepsi beliau tuh justru independen tuh taraf manusia yang sebenarnya nggak di atas gitu. Karena kalau manusia yang di atas sih dia yang bisa apa ya, menginfluence lingkungannya, bisa apa ya, menaungi lah, memberikan naungan ke lingkungannya justru. Itu juga nasihat beliau juga yang disampaikan ke saya gitu. Kamu ngerasa cukup karena kamu mikirnya cuma buat diri sendiri. Coba kamu naikkan targetnya, kamu mau memberi manfaat lebih banyak lagi ke orang, entah dari segi produknya atau dari sisi prosesnya, atau kalau bisa dua-duanya gitu kan. Karena kalau bisnis kita marketnya tambah banyak kan, kita nyalurin barang tambah banyak, atau kita nyalurin jasa tambah banyak, itu kan ada kebermanfaatan nih. Terus kalau di segi prosesnya kan itu kan end produknya. Kalau dari segi prosesnya kan, kalau market tambah banyak, involve orang tambah banyak, itu menafkahi orang lebih banyak lagi gitu. Kalau di bisnis kan apa ya, lebih plural lah ya, lebih plural. Kan ada, saya sempat punya karyawan juga yang usianya udah 40, 45 gitu kan, punya anak istri gitu kan. Kalau saya berhenti, kalau saya cut, nah ini anak istrinya makan apa gitu kan. Nah itu balik lagi tadi ya, nyambung terkait dari Mario terkait masalah cukup juga. Sebenarnya standar cukup kita bisa diimprove sih, untuk bisa bermanfaat jadi buat lingkungan sekitar gitu. Karena saya ngerasa kalau pemuda atau pemudi di Indonesia aja, nggak usah banyak aja 10% yang punya mindset gitu.
pasti banyak orang-orang yang mungkin kekurangan bukan karena dia malas ya, kan ada orang difabilitas, ada orang lain-lain tuh bisa tercover gitu kebutuhannya gitu. Kalau ada orang-orang kayak gitu. Jadi kalau dia, tapi jangan ini juga ya, jangan karena ada orang-orang kayak kita yang apa ya, targetnya bermanfaat buat orang malah dimanfaatkan sama orang-orang yang malas gitu. Jangan gitu bahaya juga. itu ya. Gitu Malah kita sih. yang dimanfaatin. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari kita nih, ada nggak pesan untuk anak muda yang lainnya yang ingin berkarya lewat jalur wirausaha mungkin? Iya. Untuk menutup podcast kita sekarang nih, hari ini nih. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lagi nanti. Pesan ya belum Iya. nyiapin lagi saya. Apa aja gitu. Pesan buat anak gimana tadi saya? Pesan untuk buat anak-anak muda sekarang yang mau mulai berkarya di bidang wirausaha gitu. Pesan buat anak muda yang berkarya di kewirausahaan lah ya. Kata-kata motivasinya gitu lah. Gitu. Kalau dari saya sih apa ya, tetap semangat, tetap keep grinding lah ya. Kalau misal namanya berwirausaha banyak ketidakpastian mah pasti. Mulai merintis stres mah pasti gitu mah. Jadi biar kalian antisipasi, saya kasih tahu aja yang pahit-pahitnya gitu kan. Tapi tetap usaha, tetap fokus di bidang yang kalian jalani di sektor wirausaha yang kalian buat gitu. Insya Allah setahun 2 tahun pasti ada kenaikan gitu. Saya nggak bilang pasti sukses jadi skalanya multinasional dan lain-lain gitu, kalau itu sulit ya. Tapi pasti sukses, pasti dalam 2 tahun itu pasti ada peningkatan signifikan lah dari segi penghasilan, dari segi kemampuan taraf berpikir, terus dari segi kepribadian gitu. Pasti meningkat gitu sih. Yang penting produktivitas mungkin ya. Iya, Nah, betul. Udah kerasa nih ya. Iya betul, udah di penghujung acara nih, betul. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin kita bikin part 2 kali ya. Iya, boleh. Lebih banyak sharing-sharing tentang Iya. bisnisnya juga gimana ininya. boleh. Mulai dari nyeritain bisnisnya dari awal banget tuh, nanti Iya, bakal bisa kita juga. bikin lah part 2 gitu. Iya, boleh. Mungkin teman-teman mungkin kita pamit kali ya, pamit Iya. dulu ya dari podcast ini, podcast pertama Permit Impact gitu. Learn something and earn your impact. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Kang Haidar omongin, yang Kang Haidar sharing itu kepake buat kalian semua. Amin. Bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Jadi buat kalian nggak takut buat mulai nanti berkarir di wirausaha nih. Jadi Betul. apapun bisa jadi usaha mungkin ya. Iya, betul. Apapun bisa jadi usaha mungkin. Saya sebagai MC yaitu Mario pamit undur diri. Iya, dan saya Azalea juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sebenarnya pengen ngobrol lagi sih. Ayo santai saya.